Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fattah ya 'alim ya rahman ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah pada pembahasan sebelumnya kita selesai dalam membahas bab i'rab daripada fi'il, yang mana di dalam pembahasan sebelumnya saya lupa menjelaskan di akhir, yang mana sebelumnya saya sampaikan mau dijelaskan di akhir tentang alasan kenapa fi'il madhi di situ dikatakan fal madhi maftuhul akhir, ya. Karena saya sempat mengatakan akan dijelaskan di akhir, ternyata saya malah pas di akhir nggak keingetan, ya. Dikatakan di situ bahwasanya fi'il madhi, ya, maftuhul akhir, gitu ya. Berarti ketika dikatakan maftuh, kita bisa memahami tiga hal di sana, gitu ya kemarin ya. Yang pertama, jelas dari kata-kata maftuh berarti fi'il madhi bukan mu'rab, karena fathah bukan bagian daripada i'rab, gitu ya. Berarti yang bisa kita ketik adalah fi'il madhi mabni. Pertama. Kemudian kedua, dia mabninya bukan mabni ala sukun, yang mana sebenarnya al aslu fil bina as-sukun. Asal daripada bina adalah sukun. Artinya suatu kalimat ketika keluar daripada asalnya berarti harus ada alasan, ya. Ya kan? Asal daripada bina sukun, tapi ternyata fi'il madhi berpindah dari asalnya sukun menjadi fathah. Kemudian yang terakhir, sebelum ke fathah ya, sebenarnya berharokat dulu, gitu ya. Alias tadi urutannya adalah pertama bina, kemudian yang kedua berharokat, gitu ya. Nah, padahal asal bina kan sukun, tapi tiba-tiba dia malah berharokat, berarti dia keluar daripada asalnya. Nah, setelah dia berharokat, lalu kenapa dia yang dipilih harokatnya fathah, tidak dhammah dan tidak juga kasroh? Oke, kita urutkan terlebih dahulu. Yang pertama, alasan fi'il madhi dikatakan bina karena dia memang tidak memiliki keserupaan yang membuat fi'il madhi harus mendapatkan i'rab seperti halnya isim, gitu ya. Karena kemarin kita katakan fi'il mudhari dia mu'rab atau mendapatkan hukum i'rab. Alasannya karena fi'il mudhari memiliki kesamaan ilat dengan isim. Dari segi apa? Dari segi al-ibham wa takhsis. Al-ibham wa takhsis, gitu. Sama-sama ada kesamaran, gitu, dan kejelasan dan kesamaan, gitu. Oke. Kemudian fi'il madhi tidak mempunyai hal yang sama. Kenapa? Karena zamannya langsung menuju kepada zaman madhi, zaman lama. Tidak perlu ada ihtimal lagi. Ini kira-kira zaman madhi kah atau halkah? Nggak ada lagi. Berarti sudah tidak ada ibham dan tidak ada takhsis. Maka dia cocok dikatakan bina, mengikuti hukum asalnya. Lalu kenapa dia binanya menggunakan harokat, bukan menggunakan sukun, yang mana sukun adalah asal daripada bina? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya alasannya karena fi'il madhi memiliki keserupaan dengan isim dan dengan fi'il mudhari. Bukan keserupaan yang mengharuskan dia mendapatkan i'rab, bukan, tetapi keserupaan dari segi penggunaan saja. Dalam hal apa? Dalam hal antara isim fi'il madhi dan fi'il mudhari sama-sama bisa menjadi khobar, sama-sama bisa menjadi silah, sama-sama bisa menjadi na'at, dan seterusnya, gitu ya. Artinya dari kesamaan secara penggunaan berarti di situ sudah ada titik kesetaraan sekalipun hanya kecil, gitu ya. Maka kalau ada titik kesetaraan, gitu ya, maka fi'il madhi yang tadinya harusnya bina, yang asal bina adalah sukun, maka boleh keluar daripada hukum asalnya, yaitu apa? Mabniun 'alal harokah, ya. Kemudian kenapa harokah yang dipilih adalah fathah, ya? Para ulama mengatakan alasannya karena fathah adalah khaful harokah, karena fathah adalah seringan-ringannya harokat atau harokat yang paling ringan, maka dipilihlah
fathah. Itu alasan kenapa dikatakan al-madi maftuhul akhir gitu ya. Maftuhul akhir. Di situ ada 3 makna. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan fa'il. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca nazam daripada Syekh Imriti ya, di dalam pembahasan muqaddimah daripada marfu'atul asma dan fa'il gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke dalam takrif daripada fa'il itu sendiri. Dikatakan di sini fal fa'ilus mutlaqon. Oke. Ketika dikatakan fal fa'ilus mutlaqon gitu ya. Berarti di sini dikatakan secara tidak langsung adalah bi ghairi qaidin. Tanpa adanya qaid gitu ya. Tanpa adanya qaid gimana sih? Karena isim sendiri itu bisa terkadang berupa sharih dan terkadang muawwal. Berarti mutlak di sini untuk menghilangkan dugaan bahwasanya isimnya bisa jadi hanya sharih saja. Tidak. Kenapa? Karena ismun itlaqul ismi, atau ketika dikatakan isim tanpa disebutkan mutlaqon atau muqayyad, atau dikatakan isim sharih atau dikatakan isim muawwal, isim saja dikatakan isim saja, maka yatabadar fiddihan adalah sharih. Maka ketika dikatakan mutlak untuk menghilangkan dugaan bahwasanya isim yang dimaksud adalah sharih dan muawwal. Sekarang itu kan yang masyhur gitu ya. Tetapi kita menjumpai ternyata fa'il sendiri gitu ya. Fa'il sendiri tidak selamanya berupa sharih dan muawwal gitu ya. Ada kalanya berupa fi'il zahir, secara zahirnya. Seperti apa? Seperti wa hudhifa doroba fi hadzal kalam, wa hudhifa doroba fi hadzal kalam, gitu kan ya. Berarti di situ yang menjadi, ini contoh yang naibul fa'il ya. Tapi nggak apa-apa, itu sama lah ya. Intinya yang kita simpulkan di sini adalah isim terkadang berupa fi'il juga secara zahir. Contohnya seperti wa hudhifa doroba fi hadzal kalam ya. Lah, berarti di sini fi'il bisa menjadi fa'il dong, bisa menjadi naibul fa'il dong. Padahal dikatakan yang bisa menjadi fa'il atau naibul fa'il hanya isim saja. Maka kita katakan fi'il bisa menjadi fa'il iya, kalau yang dimaksudkan bukan makna fi'ilnya, tetapi yang dimaksudkan adalah lafaznya. Berarti ketika dikatakan wa hudhifa doroba fi hadzal kalam, maksudnya adalah wa hudhifa lafdhu. Wa hudhifa lafdhu. Berarti di sini perlu kita perjelas bahwasanya wal fa'ilu ismun mutlaqan gitu ya. Sharihan au muawwalan. Kemudian yang sharih sendiri mencakup 2 hal gitu ya. Ada yang sharih memang maksudun maknahu, ada yang maksudun maksudun lafduhu gitu ya. Ada yang dimaksudkan maknanya, ada yang dimaksudkan lafaznya gitu ya. Yang dimaksudkan lafaznya seperti apa? Seperti tadi hudhifa doroba gitu ya. Hudhifa doroba. Oke. Lah maka yang doroba nanti yang menjadi rofa ya. Yang menjadi rofa bukan dorobanya, tetapi mahalnya, tempatnya saja. Kenapa dikatakan tempat? Andai saja nih kita rubah doroba dengan zaid, maka pasti mendapatkan i'rab. Cuma karena doroba dia mabni gitu ya, maka dia tidak mungkin mendapatkan i'rab. Gitu ya. Itu maksud daripada mahal gitu ya. Karena kiasnya adalah andai saja ditaruh isim yang mu'rab, maka menjadi mu'rab atau menjadi marfu. Oke, qadir tafa gitu. Kalau di ibarah asalnya adalah al-marfu gitu ya. Sama saja. Bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Ya sama, al-madhkuru qablahu fi'luhu. Oke, ketika dikatakan isim, kemudian marfu, isim mengeluarkan fi'il dan huruf. Kemudian ketika dikatakan marfu berarti mengeluarkan yang mansubat dan mahfudhat gitu ya. Kemudian al-madhkuru qablahu fi'luhu. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika dikatakan al-madhkuru qablahu fi'luhu berarti takrif ini sudah tamam? Takrifnya sudah tamam? Tidak. Karena secara zahir naibul fa'il juga masuk dalam takrif. Kenapa? Kita katakan seperti ini. Duriba Zaidun. Zaid menjadi naibul fa'il gitu ya. Oke. Al-madhkur isim iya, marfu iya. Al-madhkuru qablahu fi'lu iya. Kenapa? Karena sebelumnya disebutkan fi'ilnya gitu ya. Lah maka di sini secara zahir takrif yang disampaikan oleh shahib daripada Jurumiyah gitu ya,
atau sohib daripada dzurratul bahiyah, tidak jami dan tidak mani zahirnya. Maka kita katakan bagaimana agar ta'rif ini jami dan mani? Ya, maka para ulama mengatakan yang boleh menjadi qaid atau di dalam takrif setiap kalimat kan berarti harus mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu masuk gitu ya. Maka di sini yang mengeluarkan naibul fa'il daripada takrif fa'il itu sendiri apa? Maka para ulama mengatakan yang mengeluarkan contoh daripada seperti Zaidan, Zaidun daripada takrif fa'il adalah idhofah. Ini yang mengeluarkan dia. Kok bisa idhofah mengeluarkan naibul fa'il daripada takrif fa'il? Oke, kita katakan maksud daripada fi'luhu itu apa sih? Fi'ilnya siapa? Punya kembali ke fi'il isim, ya kan? Fi'il isim al-madhkuru qablahu fi'luhu. Oke. Boleh juga huknya di sini kita kembalikan kepada al. Kalau kita katakan alnya al-mausul gitu ya. Ai kalau kita jabarkan wal ismu al-marfu alladhi yudhkaru. Berarti seakan-akan alnya al-mausul. Berarti boleh kita kembalikan domirnya kepada al. Tetapi sama-sama kan maknanya huwa. Yang dimaksud daripada al sendiri pun kalau menjadi mausul pun ya maknanya adalah isim. Artinya nggak jauh beda. Oke, fi'luhu. Aywah, berarti fi'lul ismi. Ya, fi'lul ismi. Di sini terdapat idhofah. Ini yang mengeluarkan naibul fa'il. Kok bisa mengeluarkan? Karena suatu fi'il ketika disandarkan kepada isim ya, maka maknanya dua. Maknanya apa? Dua. Yang pertama adalah fi'lun sodaro minhu, fi'il yang yang dia lakukan, yang dia perbuat atau yang dia ciptakan, bukan ciptakan ya, yang dia lakukan gitu ya. Atau fi'lun qoma bihi. Karena kita katakan dari awal bahwasanya fi'il tidak terbatas kepada perbuatan jawarih saja. Menurut ulama nahwu tidak terbatas kepada jawarih saja. Karena fi'il itu boleh berasal daripada qalb ya. Boleh berasal daripada perasa gitu. Itu boleh gitu ya. Atau indra, panca indra boleh gitu ya. Artinya nggak terbatas kepada perbuatan yang berasal yang dilakukan oleh jawarih saja. Oke. Maka ketika dikatakan fi'lun qoma bihi, seperti halnya sifat. Ya, seperti halnya sifat. Oke. Dan mungkinkah orang yang menjadi objek ya, itu dikatakan sebagai fi'lun sodaro minhu? Enggak. Malah sebaliknya, orang yang menjadi objek malah menjadi sodaro alaihi, bukan sodaro minhu. Begitu juga apakah orang yang menjadi objek atau yang menjadi maf'ul dikatakan sebagai qoma bihi? Tidak gitu ya. Karena justru fi'ilnya bukan qoma bihi gitu, tetapi justru jatuh kepada dia, bukan sedari awal ada pada diri dia. Artinya di sini ketika dikatakan idhofah berarti dikatakan fi'il yang memang dimiliki oleh isim. Ima dimiliki karena dia melakukan atau ima dimiliki karena menjadi sifat dia. Sedangkan maf'ulun bihi sekalipun dia menjadi naibul fa'il tetap tidak bisa dikatakan memiliki perbuatan karena perbuatannya milik fa'il yang dibuat gitu ya. Oh, berarti di sini naibul fa'il dikeluarkan menggunakan idhofah. Berarti di sini ada berapa qaid? Satu isim, dua marfu. Kemudian yang ketiga al-madhkuru qablahu fi'luhu. Yang keempat adalah idhofah. Berarti di sini ada empat qaid mukhtaris atau qaid yang mukhrij gitu ya. Qaid yang mengeluarkan agar takrifnya jami dan mani. Oke. Itu takrif daripada fa'il gitu ya. Agar kita tidak tercampur aduk. Naibul fa'il kan juga sama, fi'ilnya disebutkan sebelumnya gitu ya. Oke. Kemudian wawajibun fil fi'li an yujarrada. Oke. Wawajibun di sini menjadi khobar boleh, menjadi mubtada boleh ya. Menjadi khobar boleh, menjadi mubtada boleh. Kalau menjadi khobar, mubtadanya mana? Mubtadanya adalah isim muawwal, yaitu an yujarrada. Kalau menjadi
wajibunnya menjadi mubtada gitu ya, maka khobarnya mana? Sama, khobarnya adalah an yujarroda, tapi dikatakan khobarnya bukan khobar biasa, tetapi khobarnya adalah khobar makles. Dia adalah fa'ilun sadda masaddal khobar gitu ya. Kenapa dikatakan fa'ilun sadda masaddal khobar? Pertama, karena wajibun gitu ya. Dia di situ yang diinginkan maknanya adalah makna hadas dan makna zat gitu ya. Makna hadas dan makna zat. Kemudian dia nakiroh gitu ya. Nakiroh dari awal jelas dikatakan tidak boleh menjadi mubtada. Dan kemudian yang diinginkan daripada wajibun ya, di sini adalah makna hadas, sekalipun dia punya makna zat, tetapi yang diinginkan adalah makna hadasnya, artinya wajabahnya. Nah, kalau makna hadas berarti tidak boleh menjadi mubtada gitu ya. Maka di sini memang ada khilaf, bisa menjadikan wajibun khobar muqaddam atau dia mubtada. Tapi kalau mubtada maka setelahnya menjadi fa'ilun sadda masaddal khobar. Oke. An yujarroda idzan idza li jam'in aw mutannan usnida. Di sini dikatakan ketika fa'ilnya adalah mutanna kemudian atau jamak, maka fi'ilnya tetap menjadi mufrad. Ini mengikuti lugha yang masyhurah dan lugha yang sering dipakai di kalangan orang Arab. Karena sebenarnya ada lugha qalilah yang membolehkan ketika fa'ilnya mutanna, fi'ilnya juga ya ada dhamir mutannanya, ada alif tasniyahnya. Ketika fa'ilnya jamak, fi'ilnya juga boleh ada wawu jamaknya. Itu namanya lugah akaluni al-baraghis gitu ya. Para ulama mengatakan lugah yang qalilah itu dikatakan sebagai atau disebut sebagai lugah akaluni al-baraghis gitu ya. Nah, karena mereka sering mencontohkannya adalah contohnya akaluni al-baraghis. Itu boleh kan? Oh, berarti mereka memang membolehkan. Itu menurut sebagian lugah qalilah. Oke, kemudian fakul atas zaidani waz zaiduna. Oke, ini semuanya contoh. Yang pertama contoh mutanna, yang kedua jamak. Naja'a zaidun wa yaji akhuna. Ini juga sama contoh. Kemudian wa qassamuhu dhahiran wa mudmara. Oke. Kemudian para ulama membagi fa'il menjadi zahir dan mudmar. Hanya saja Imam Baijuri sendiri di dalam syarahnya terhadap Durratul Bahiyah atau yang kita kenal sebagai Fathur Rabil Bahiyah, beliau mengatakan di dalam zahir sendiri harusnya ditaksim lagi menjadi apa? Menjadi zahir dan mubham. Kenapa? Karena sebenarnya isim-isim mubham, isim-isim yang maknanya sebenarnya belum jelas ketika belum digunakan. Contohnya apa? Isim isyarah dan isim mausul. Isim isyarah ketika belum digunakan, apakah dia sudah tertentu kepada objek atau kepada makna yang jelas? Oh tidak, dia akan menjadi jelas ketika sudah dipakai. Artinya kejelasan atau kemakrifatannya atau ketertentuannya atau kejelasannya akan bisa terlihat ketika sudah terpakai gitu ya. Oke, maka di sini harusnya di dalam zahir sendiri dimasukkan adanya mubham, karena hada sendiri ya, hada sendiri bisa menjadi fa'il gitu ya, bisa menjadi fa'il. Contohnya apa? Ya kita katakan nih, ja'a hadzal rajul, yang menjadi fa'il apa? Bukan rajulnya tapi hadzanya gitu ya, secara nahwu gitu ya. Berarti hada sebagai isim isyarah bisa masuk ke dalam zahir. Kenapa kita katakan harus masuk? Karena kalau kita sedari awal tidak mengatakan seperti itu, nanti akan ada dugaan bahwasanya zahir itu yang diinginkan adalah alam, kemudian isim mufrad, isim tasniyah dan isim kemudian jamak dan seterusnya saja, tanpa dimasukkan adanya isim isyarah dan isim mausul. Maka kita katakan harus mubham, harus dimasukkan ke dalam zahir. Oke. Kemudian fadzahiru al-lafdzul ladzi qad dzukira. Oke. Yang dimaksud daripada zahir itu, khobar daripada zahir adalah al-lafdzu. Al-lafdzul ladzi qad dzukira, artinya contoh-contoh yang telah disebutkan itu adalah contoh fa'il yang zahir. Wal mudmaru 12. Ya. Yang mudmar ada 12. Nau'an menjadi tamyiz. Apanya? Nau'an, macamnya. Nau'an kisma, itu kisma ya, bukan kusima. Wal mudmaru 12 nau'an kisma, bukan kusima.
Isma menjadi badal daripada nau. Artinya nau di sini apa sih? Kisem gitu ya, berupa kisem. Dikatakan 12 gitu ya. Padahal kalau kita hitung ada 3, 3, 3, 3. Kemudian mutakalim ada 2. Berarti harusnya berapa? Harusnya ada 14 gitu ya. Kenapa dikatakan 12? Karena Nadim sendiri menghukumi bahwasanya baik tasniyah yang perempuan maupun tasniyah yang mudzakkar disatukan semuanya. Berarti huma yang terdapat di dalam ghaib dianggap menjadi 1. Kemudian huma yang terdapat di dalam mukhatab dianggap menjadi 1. Nah, berarti yang tadinya 14 dikurangi 2 menjadi 12. Ya. Berarti huwa humahum hiya hunna langsung. Karena humanya sudah diwakili ada di awal. Gitu ya. Menjadi 12. Kakum naku, kakum dokum nakum dakum tekum. Cuma itu bentuk daripada contoh. Kumtun nakum tum kumtun nakum tum komat komat. Kamu wakum nana husum tum ama. Oke. Kemudian ama di sini menjadi dhorof. Kemudian wahadhihi dhamairun muttasilah, dan domir-domir ini adalah domir muttasilah. Wa mithluha dhamairun munfasilah. Sedangkan seperti halnya domir muttasilah tadi adalah domir munfasilah. Berarti mithluha di situ menjadi khobar, ad-dhamair menjadi mubtada. Contoh daripada domir munfasilah apa? Kalam yakum illa ana wa antumu wa ghairu daini bil qiyasi yu'lam. Oke. Dikatakan munfasilah karena ana di situ bisa dipisah oleh illa. Karena kemarin dikatakan domir munfasilah apa sih? Ma yubtada bihi aw waqa'a ba'da illa gitu ya. Itu dikatakan sebagai domir munfasilah. Di sini ana, antum dan seterusnya juga memenuhi syarat yang dikatakan sebagai domir munfasilah. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam pembahasan bab fa'il. Bab naibul fa'il. Bab naibul fa'il. Ketika dikatakan naibul fa'il, maka nazim di sini secara zahir sedang memperbaiki atau mengislah kalam daripada shahib jurumiyah. Kenapa? Karena shahib jurumiyah mengatakan al-maf'ul ladzi lam yuzkar ma'hu atau lam yusamma ma'hu fa'iluhu gitu ya. Kenapa Nadim di sini memilih naibul fa'il? Karena secara zahir diksi naibul fa'il lebih aula atau lebih afdol. Kok bisa lebih afdol? Ya. Karena kalau kita mengikuti shahib daripada jurumiyah yang mengatakan al-maf'ul, ya, maka sedari awal dikatakan al-maf'ul. Lah padahal al-maf'ul sendiri itu bukan bagian daripada marfu'ah. Sekalipun nanti ada disifati al-maf'ul ladzi lam yusamma atau lam yusamma ma'ahu fa'iluhu gitu ya. Oke, tidak disebutkan fa'ilnya. Tetapi kan ketika dikatakan maf'ul berarti fa'ilnya tidak ada. Kemudian berarti dhahirnya adalah al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu adalah doroba amron. Gini, ini sudah termasuk daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma ma'ahu fa'iluhu. Kenapa contoh seperti ini dikatakan masuk dalam al-maf'ulul ladzi lam yusamma ma'ahu fa'iluhu? Karena yang penting fa'ilnya tidak disebutkan, fa'ilnya tidak ada. Ya kan? Dan ini masih tetap dikatakan sebagai maf'ul. Maka penamaan naibul fa'il dengan menggunakan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu secara zahir sebenarnya kurang tepat secara zahirnya, walaupun secara makna kalau sudah menjadi nama ya boleh-boleh saja gitu. Kalau sudah menjadi istilah. Nah, maka dari sini Nadim memilih diksi naibul fa'il. Kalau dikatakan naibul fa'il, oh berarti dia sudah tidak sekedar tidak disebutkan fa'ilnya, tetapi maf'ulnya ini sudah menduduki atau menempati tempat daripada fa'il yang telah dibuang gitu ya. Berarti diksi yang dipilih oleh
Nadim atau Syekh Syarafuddin Al-Imriti afdal aula. Oke. Babu naibil fa'il. Oke. Kemudian akim maqamal fa'ilul ladzi hudif ya. Akim, tempatkanlah. Ma'les. Itu bukan makom ya, lebih tepatnya adalah mukom. Kenapa dikatakan mukom? Ya karena dari awal dikatakan fi'il amrnya apa? Akim, bukan kum. Kalau dikatakan kum, maka isim makannya apa? Makom, ya kan? Kalau dikatakan akim, berarti dia fi'il amr daripada akoma, bukan fi'il amr daripada koma. Berarti kalau dia fi'il amr daripada akoma, berarti isim makannya apa? Mukom, ya, mukom, bukan makom. Walaupun boleh nggak sih kita menggunakan makom? Ya kalau dikatakan boleh, jelas boleh. Cuma kalau kita melihat indikasi daripada perintah akim, maka lebih afdal adalah akim mukoma, bukan akim makoma. Ya. Berarti akim mukoma al-fa'il. Tempatkanlah naibul fa'il, mukom al-fa'ili di dalam tempatnya mukom, di dalam tempatnya fa'il. Mukom ini menjadi mansubun binazain khafid. Aslinya adalah akim fi maqami. Kemudian fi-nya dibuang dan mukomnya dimansubkan karena dia mansubun binazain khafid. Alladzi hudif, yang dibuang. Kemudian yang dibuang, apa yang dibuang? Alladzi tadi. Ya. Berarti alladzinya di sini ya adalah mausul yang mewakili mudhof ilaih. Ya. Karena seringkali mausul tidak mewakili mudhof ilaih, lebih sering mewakili mudhof ya. Tapi dalam hal ini alladzi di sini bukan kembali kepada muqam al-fa'il, tetapi hanya kembali kepada al-fa'il. Al-fa'il alladzi hudifa. Kemudian maf'ulahu menjadi maf'ulun bihi. Karena yang dikatakan akim di sini adalah tempatkanlah maf'ul. Ya. Berarti penamaan maf'ul di sini bi'tibari makana. Karena kalau sudah menjadi naibul fa'il, nggak boleh lagi dikatakan sebagai maf'ul. Artinya akim maf'ulahu bi'tibari makana qabla wad'ihi fi maqami atau fi muqami al-fa'il. Ayo, berarti maf'ulahu fi kulli ma lahu urif dia. Berarti fikul lima lahu urif adalah di setiap hukum, maknya di situ adalah hukum lahu yang dimiliki oleh fa'il, lahunya kembali kepada alladzi ya. Hunya kembali kepada alladzi, bukan kembali kepada ma. Kul lima di setiap hukum lahu yang dimiliki oleh alladzi urifa yang diketahui. Berarti di sini ketika maf'ulun bihi sudah menempati tempatnya fa'il atau kita katakan menjadi naibul fa'il, berarti dia sudah boleh mengambil sebagian daripada hukum fa'il. Dari segi i'rabnya, kemudian dari segi tadzkir dan ta'nisnya, ifradnya dan seterusnya. Oke. Kemudian au masdaron au dzarfan au majrura in lam tajid maf'ulahul madhkura. Oke. Kalau tidak ada maf'ulun bihi, maka tempatkanlah masdar, dzaraf atau majrur ke dalam tempatnya fa'il. Berarti naibul fa'il boleh berasal daripada 4 hal. Yang pertama berasal daripada maf'ulun bihi, yang kedua berasal daripada masdar, yang ketiga berasal daripada dzaraf, dan yang keempat berasal daripada majrur. Oke. Maksudnya berasal di situ adalah sebenarnya yang boleh menggantikan naibul fa'il hukum asalnya adalah maf'ulun bihi. Cuma kalau fi'ilnya berupa fi'il lazim, apakah mungkin ada maf'ulun bihinya? Kan tidak ada. Berarti seperti halnya contoh fi'il lazim yang tidak memiliki maf'ulun bihi, maka yang berhak menggantikan posisi fa'il adalah boleh masdar, boleh dzarf, boleh majrur. Tapi kalau ada maf'ulun bihi, 3 yang terakhir boleh menggantikan fa'il atau tidak? Tidak boleh. Harus didahulukan maf'ulun bihi terlebih dahulu. Ya. Berarti tartibnya seperti apa? Tartibnya 2. Yang pertama harus didahulukan maf'ul dulu. Kalau nggak ada maf'ul boleh selebihnya. Tartibnya hanya 2.
Ya. In lam tajid, karena kita memahami daripada kata-kata in lam tajid. Maf'ulahul madhkur. Oke. Maf'ulahu berarti hunya sama, yaitu kembali kepada alladhi. Maf'ul daripada fa'il. Oke, kemudian wa awwalul fi'lil ladzi huna yudham. Oke, ini masuk ke dalam pembentukan atau formula daripada fi'il itu sendiri. Fi'il ketika mabni seperti apa? Mabni lil majhul seperti apa? Wa awwalul fi'lil ladzi huna yudham, awalnya di dhamma atau dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Itulah ya, itu diksi daripada Shahib Jurumiyah, singkatnya seperti itu. Fi kulli madin wa huwa fil mudhari'i munfatihun kayudda'a wa kaddu'i. Oke. Di setiap fi'il madi. Oh, berarti sebenarnya ketika dikatakan fi kulli madin, maka fi kulli madin harusnya masuk ke bait sebelumnya. Lebih layaknya. Cuma karena ini lid darurah atau agar baitnya tetap seirama, maka tidak apa-apa ditaruh di bawah. Kemudian wa huwa, ya. Wa huwa di sini huwanya kembali kepada ma. Kembali kepada ma yang terdapat di waku siro ma. Huwanya kembali kepada ma, karena yang dimaksud munfatih di situ adalah dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Berarti huwanya harus dikembalikan kepada ma qabla akhir. Artinya wa huwa fil mudhari'i munfatihun, berarti awalul fi'lil mudhari' yudham, ya. Wa ma qabla al-akhir munfatih, ya. Munfatih, berarti huwanya kembali kepada ma. Seperti contoh yudda'a dan kaddu'i. Wa awalul fi'lil ladzi kaba'a munkasirun wa huwa alladzi qad sya'a. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika fi'il madi dan fi'il mudhari' disebutkan bagaimana cara pembentukan bina majhulnya, lalu kenapa fi'il amr tidak disebutkan? Padahal fi'il amr sama dengan fi'il madi dan fi'il mudhari', dari segi mereka semua adalah termasuk daripada fi'il. Lalu kenapa yang dikatakan majhul hanya fi'il madi dan fi'il mudhari'? Maka para ulama mengatakan bahwasannya ketika suatu fi'il dimajhulkan, maka secara tidak langsung ada satu syarat di dalam bina yang dirubah menjadi majhul. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah fi'il yang bisa dibinakan menjadi majhul adalah fi'il-fi'il yang bermakna khobar, bukan fi'il-fi'il yang bermakna insya, ya. Secara wadho, ya, secara wadho. Walaupun oke lah, kalau secara penggunaan kan ada fi'il mudhari' yang bermakna insya, gitu ya. Misal ya, ana atsyan, atau itu dari segi isim, ya. Atau anta ta'ish, gitu ya. Maksudnya adalah ana aish, gitu ya. Atau saya ngantuk, tapi maknanya adalah saya minta kasur dong, kan boleh kan ya, menggunakan fi'il mudhari', gitu ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah secara wadho. Artinya kalau secara wadho fi'il amr adalah insya, gitu ya. Kalam insya, maka dia tidak boleh dimajhulkan. Kenapa? Karena suatu kalimat atau suatu fi'il ketika dimajhulkan mengharuskan dia harus memiliki sifat khobar, bukan lagi sifat insya. Maka fi'il amr tidak boleh dirubah menjadi sifat majhul. Oke. Itu dari segi maknanya. Artinya alasan kenapa fi'il amr tidak boleh dirubah menjadi bina majhul dari segi makna. Dan dari segi formula, para ulama juga memberikan alasan. Karena ketika fi'il amr dirubah menjadi bina majhul, maka akan ada keserupaan dengan fi'il madi dan fi'il mudhari'. Keserupaannya gimana? Oke. Bina majhul, semua bina majhul syaratnya adalah harus didhammakan awalnya. Oke ya. Kemudian fi'il amr contohnya adalah idrib. Idrib. Dari awal saja sudah rancu. Kalau idrib dikatakan dumma awaluhu, ya, maka yang dimaksud awal yang mana? Alifnya kah? Atau dotnya kah? Ya.
Kalau kita katakan alif, ya, alif tidak boleh terikat kepada harokat tertentu. Artinya ketika dikatakan idrib, ya dia menggunakan kias, ya, yang mana ketika ain fiilnya berupa kasroh, maka dia menggunakan kasroh, ya. Bukan atas dasar karena dia majul kemudian dia didomahkan, berarti dia keluar daripada hukum bagaimana hamzah wasol ini harus diberikan harokat. Kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud awalnya harus didomah adalah dod, ya, itu juga menyelisihi kaidah. Kenapa? Karena fiil amr dikatakan sedari awal, fa fiilnya harus disukunkan ketika terjadi di dalam sulasi. Oke, berarti secara makna fasad, secara wadok juga fasad. Secara makna tadi karena amr memiliki makna insya, gitu. Secara wadok karena fiil amr kalau dirubah menjadi bina majhul, gitu ya, maka dia menjadi menyelisihi kaidah-kaidah pembentukan fiil amr. Oke. Wa awalul fi'lil ladzi kaba'a munkasirun wa huwa alladzi qad sya'a. Oke. Yang ingin disampaikan daripada kalam Nadim di sini, terkadang dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih atau dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, ini tidak harus berupa lafdzon. Boleh juga berupa takdiron. Seperti apa? Seperti contoh ba'a. Ya. Majhulnya apa? Bi'a, gitu ya. Begitu juga contoh qala, majhulnya adalah qila, ya. Setelah melewati perubahan iqlal yang kita bahas di dalam ilmu sharh. Oke. Jadi perubahan bina majhul berarti kalau kita jabarkan wa awwalul fi'lil ladzi huna yudom lafdon au takdiron. Wa kasru ma qabla al-akhir multazam lafdon au takdiron. Begitu juga munfatihun lafdon au takdiron. Ya. Wadaka imma mudmarun au mudharu. Tanihima kayukramul mubashir. Oke. Contoh daripada zaka di sini kembali kepada naibul fa'il yang ada di judul. Wadaka naibul fa'il imma mudmar, ya. Bisa jadi berupa mudmar, bisa jadi berupa mudhar. Seperti pembahasan kita dalam fa'il. Maksud daripada zahir di sini adalah memasukkan mubham di dalamnya. Ya. Ya. Tanihima, contoh daripada mudhar adalah yukramun mubashiru, ya. Dimuliakan orang yang memberikan kabar bahagia. Amal domir, adapun domir itu fahuanahu qaulina. Contohnya seperti perkataan kita doa itu. Doa itu berarti di situ yang menjadi naibul fa'il adalah domir rofa mutaharrik. Domir rofa mutaharrik berupa domir tu. Cara mengirobinya sama dengan ketika menjadi fa'il. Berarti apa? Tu. Berarti cara mengirobinya adalah domirun. Terus muttasilun, gitu ya. Mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Itu saja perbedaannya. Doa itu ud'a ma du'i illa ana. Ud'a ma du'i illa ana. Adapun contoh daripada ana adalah contoh yang berupa domir munfasil. Kalau tadi doa itu adalah contoh daripada domir muttasil. Oke. Kemudian babul mubtada'i wal khabari. Bab mubtada dan khabar. Kemudian dikatakan mubtada. Padahal yang boleh dikatakan mubtada atau permulaan adalah kalam. Kalamnya yang dikatakan sebagai mubtada atau sesuatu yang ada di awal itu adalah kalamnya. Berarti sebenarnya yang dimaksudkan daripada mubtada itu kan lafaz, kan ya? Lafaz yang ada di depan, ya. Lafaz yang ada di depan, bukan kalamnya. Kalau kalam kan masih umum, gitu ya. Masih umum, bisa jadi berupa jumlah, bisa jadi berupa lafaz, bisa jadi berupa yang masih umum sekali. Sedangkan yang dimaksud daripada ulama nahwu ketika mengatakan mubtada adalah lafaz yang berada di awal. Berarti di sini di dalam penggunaan istilah al-mubtada ada kita katakan sebagai lafdul isol. Lafdul isol. Lafdul isol itu apa sih? Ada penghapusan di sana ketika menjadi istilah. Asalnya adalah bukan mubtada tetapi adalah al-mubtada'u bihi. Asalnya adalah al-mubtada'u bihi.
Karena yang dimaksudkan adalah sesuatu yang digunakan sebagai permulaan dalam kalam, bukan kalam yang pemula. Kalau kalam yang ada di awal masih umum sekali. Tetapi kalau yang dikatakan adalah al-mubtada'u bihi, berarti yang dimaksud adalah juz'ul minal kalam, juz'un minal kalam, atau sebagian daripada kalam yang ditaruh di awal. Berarti di sini ada lafdzul isal, atau menghapuskan sebagian karena ingin digunakan sebagai istilah. Oke, maka di sini dikatakan babul mubtada'i ai babul mubtada'i bihi wal khabari. Sama, khobar juga kalau kita lihat asalnya, dia maknanya bukan khobar sebenarnya. Karena khobar itu kan masdar. Padahal yang diinginkan adalah bukan pengabarannya, bukan. Tetapi yang diinginkan adalah lafaz yang diletakkan untuk mengabari mubtada. Berarti yang diinginkan adalah mukhbarun bihi, gitu ya. Berarti sama, di sini menginginkan menggunakan masdar, tetapi menginginkan makna maf'ulnya. Tetapi sudah menjadi hakikat secara orfiah, sehingga tidak masalah menggunakan kata-kata khobar dengan menginginkan mukhbar bihi. Oke, kita masuk ke dalam ta'rif daripada mubtada. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu. Katanya, mubtada adalah al-ismul marfu'u. Ya. Al-mu'abbadu. Maksudnya marfu'nya adalah di sini hanya tambahan saja, ya. Tambahan saja. Artinya ya kalau dia dikatakan marfu, berarti dia tidak mungkin menjadi mansub, gitu ya. Sudah mafhum, gitu ya. Berarti mu'abbadu di sini adalah al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu, sedang tidak mengabari bahwasanya rafa'nya mu'abbad, ya. Tetapi sedang mengakidkan saja, bukan sebagai qayyid di dalam ta'rif. Jadi dalam ta'rif kita nggak perlu menambahkan marfu'un abadan, tidak perlu. Karena ketika dikatakan marfu cukup. An kulli lafdin amilin mujarrad. Oke. Mujarrad. Katanya dikatakan oleh sahib daripada Imriti, naibul fa'il ma'les, khobar adalah isim, mubtada adalah isim marfu al-'ari anil awamil al-lafdiyah. Diksi yang saya pakai di sini adalah diksi yang terdapat di dalam Jurumiyah. Sedangkan diksi yang dipakai oleh Nadim sendiri tidak menggunakan ari, tetapi menggunakan tajarroda. Kayak sekarang, mana yang lebih aula, ya, daripada menggunakan ari atau tajarroda? Sekarang dari segi makna dulu. Ari itu apa sih? Ari itu kosong. Kosong. Artinya ketika dikatakan kosong, berarti makna yang dipahami secara ketika diucapkan kosong, berarti sedari awal memang sudah kosong, ya. Makna yang cepat dipahami atau yang terbesit di dalam akal. Berbeda dengan tajarroda. Tajarroda itu apa sih? Menurut secara lugah, tajarroda itu kosong setelah sebelumnya terisi, ya. Kosong setelah sebelumnya terisi. Karena makna tajarrud sendiri adalah al-izal warraf'u, ya. Al-izal warraf'u, atau mengangkat atau menghilangkan. Berarti raf'un wa izalah. Ini makna daripada tajarroda. Sedangkan makna al-'ari farogho, berarti sedari awal sudah kosong. Bukan dia kosong karena sudah diambil sesuatu agar menjadikan dia kosong. Tidak, gitu. Maka ketika menggunakan diksi tajarroda seperti yang dipakai oleh Nadim, ya, Nadim Imriti, ya, secara dohir kurang tepat, ya. Kenapa? Karena mubtada sebenarnya dikatakan tidak ada amil lafdiyah, bukan berarti sebelumnya ada amil lafdiyah kemudian diambil, tidak seperti itu. Memang dikatakan mubtada karena sedari awal sudah tidak ada amil sama sekali. Dan memang keadaan dia
tidak memiliki amil itu adalah keadaan pertama. Tidak ada keadaan sebelumnya di mana dia memiliki amil terlebih dahulu, kemudian amilnya diangkat, gitu ya. Maka secara zahir diksi yang lebih tepat adalah menggunakan al-ari. Oke, berarti kalau kita menggunakan diksi tajaroda, boleh nggak? Boleh, tapi dengan memajaskan, mentadmin. Di dalam sorof kita mengenal makna tadmin. Tadmin itu apa sih? Tadmin itu menggunakan lafaz suatu fiil tetapi menginginkan makna fiil lain. Menginginkan makna fiil lain, gitu ya. Seperti yang terjadi dalam pembahasan kita di dalam khola dan ada. Ya enggak? Dalam khola dan ada, sebenarnya khola secara wadok maknanya apa? Sama. Maknanya adalah farogo. Maknanya adalah farogo. Farogo punya maf'ul enggak? Enggak. Karena sedari awal kita katakan kosong saja. Jadi enggak ada yang dikosongi atau enggak ada yang diangkat agar bisa kosong, gitu ya. Maka seperti contoh khola, makna wadoknya adalah farogo. Kemudian ulama nahwu mentadmin, ya, menggunakan lafaz khola tetapi menginginkan atau mengambil makna fi'il lain berupa apa? Tajawaza atau jawaza, gitu. Atau yang bermakna illa itu tadi, bermakna mengecualikan, gitu ya. Maka di situ ada makna tadmin, ditadminkan oleh ulama nahwu. Di sini juga sama. Kalau kita menggunakan tajaroda, berarti harus mentadmin makna daripada ari. Berarti konsekuensinya sama-sama memiliki makna kosong. Di dalam ari di dalam tajaroda ada makna farogo nggak? Ada. Tetapi farogo ini datang setelah adanya rofa. Nah, berarti syarat untuk mentadmin makna sudah tercukupi. Syaratnya apa? Harus ada sisi kesamaan, sekalipun itu secara makna hanya sekitar kecil saja sisi kesamaannya. Di sini ada kesamaan farogo, maka dia boleh ditadminkan kepada ana. Maka menjadi dua-duanya boleh dipakai. Tetapi secara zahir sekali lagi kalam daripada sahib dunia aula yang menggunakan al-ari anil awamil al-lafdiyah. Oke. Mujarradu yang sudah terbebas dari apa? Ankulli lafdin amilin, dari setiap lafaz yang menjadi amil. Yang dimaksud amil di sini adalah amil yang ghairuz zaid au shibhuhu. Amil yang ghair zaid atau shibhu zaid. Ghair zaid seperti apa? Ghair zaid itu seperti huruf-huruf jar lah, ya, yang memang tidak memiliki makna dan tidak punya ta'aluk sama sekali. Seperti contoh bihasbika dirhamun, ya, bihasbika dirhamun. Baknya di sini adalah amilun zaidun, gitu ya. Maka ketika dikatakan al-ari anil awamil al-lafdiyah, para ulama membatasi ghairu zaid, ya, wa ghairu shibhu zaid. Berarti amil di sini tidak menutup kemungkinan hasbun menjadi mubtada. Tidak menutup kemungkinan hasbun menjadi mubtada. Karena yang dimaksud amil di sana harus amil asli. Artinya yang harus dihilangkan, yang harus tidak ada adalah amil asli. Sedangkan amil zaid boleh ada. Begitu juga amil shibhu zaid. Seperti apa? Seperti rubba. Oke. Itu dari segi amil yang dimaksud di dalam ta'rif. Sekarang bagaimana kita mengi'rab bihasbun di dalam kalam bihasbika? I'rabnya boleh dua, ya, boleh dua secara mauqi. Pertama, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Kita ambil yang paling masyhur. Yang paling masyhur apa? Kalau isim yang jatuh setelah bihasbika itu berupa nakirah, berupa
nakiroh, maka hasbun menjadi mubtada. Kalau dia berupa nakiroh, dirhamnya, bukan hasbunnya, dirhamnya. Kemudian kalau dirhamnya berupa makrifat, maka hasbun bukan hasbunnya, tetapi jar majrurnya dihasbikan yang menjadi khobar muqaddam. Ya, misal kalau yang makrifat berarti apa? Ad-dirhamu gitu ya. Kalau yang nakiro berarti dirhamun tadi. Oke, ini yang pertama. Oke, sekarang kalau yang nomor 2 jelas kita tidak bahas. Kenapa? Karena dohir. Ya kan, ketika jar majrur didahulukan maka menjadi mubtada, khobar muqaddam dohir. Yang kita bahas sekarang adalah yang pertama. Kalau kalimat yang jatuh setelah bihasbika adalah nakiroh, maka mengharuskan yang awal menjadi mubtada. Ini menjadi khobar. Nah, kemudian bagaimana mengirobinya? Para ulama membolehkan dengan 2 cara. Ya. Yang pertama dengan mengirobi hasbun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Iya, ad-dhammatu. Kemudian al-muqaddaratu mana'a min zuhuriha apa? Apa? Mana amin zuhuriha ishtighaluhu biharokati harfi jarin. Oke. Ini kalau menggunakan i'rab yang pertama. Boleh yang kedua. Hasbun majrurun bilba. Oke, majrurun bilba. Fi mahalli raf'i mubtada. Boleh 2 ya. Terserah mau pilih yang mana. Ya. Oke. Ini cara membaca ketika mubtada kemasukan amil zaid. Amil yang syibhu zaid seperti apa? Sama. Ya, sama. Berarti contoh misal rubba qari'in minal Qur'an, ya. Atau rubba rajulin karimin laqituhu. Maka rajulin jadi apa? Rubba rajulin karimin laqituhu. Berarti rajul di sini menjadi mubtada. Laqituhu menjadi khobar. Cara mengi'rabinya boleh 2. Ya, boleh 2. Sekalipun dia dohirnya adalah kasroh, ya, tetapi dia tetap menjadi mubtada. Maka di sini yang dimaksud daripada ankul lilafdin amilin asliyin harus diperjelas di situ ya. Ankul lilafdin amilin asliyin untuk mengeluarkan zaid dan syibhu zaid. Kemudian wal khabarus mundur tifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Kemudian khabar itu adalah isim. Nah, berarti di situ mencakup sorry muawwal dan sorrynya sendiri yang maksudun ma'nahu atau yang maksudun lafduhu gitu ya. Durtifa berarti yang al marfu, usnida al musnadu. Lil mubtada'i sama dengan ibarah daripada sahih jurumiyah. Apa? Lil mubtada'i yaitu ilaihi ai ilal mubtada'i ya. Ilaihi ai ilal mubtada'i.
mutabiqan menjadi hal dalam keadaan menyesuaikan fi lafdihi di dalam lafaznya. Maksud di dalam lafaznya apa sih? Maksudnya adalah min haitsu tadzkir wadidduhu, dari segi mudzakkar atau muannas. Kemudian yang kedua, min haitsul ifrad wadiddahu, dari segi ifrad tasniyah dan jamak gitu ya. Harus sesuai. Lalu di sini dikatakan mutabiqan fi lafdhihi, berarti mutabiknya harus secara lafaz dong. Ya kan? Maka di sini ada sebagian ulama yang membolehkan tidak harus secara lafaz, ada yang membolehkan boleh secara makna. Ya. Berarti di sini fi lafdhihi adalah menurut pendapat yang masyhur. Ya. Mutabiqan fi lafdhihi indal masyhur, indal qaulil masyhur. Kalau setaranya secara makna saja, ada yang membolehkan. Jadi kalau kita menjumpai, oh ini kesetaraannya dari segi makna saja, nggak apa-apa, dia dibolehkan. Karena banyak sekali ulama menggunakan mutabiknya hanya sekedar makna saja, agar bisa benar kalam-kalam para ulama, kemudian orang-orang Arab yang biasa mengucapkan, ya jelas kita harus membolehkan mutabiknya secara makna. Oke. Kemudian qaulina Zaidun, qaulina Zaidun azimu syani wa qaulina Zaidani qaimani. Seperti contoh Zaidun azimu syani, berarti Zaidnya mubtada, azimu syani menjadi khabar. Zaid mufrad, azimu syani juga mufrad. Ada makna mufrad ya, bukan berarti mufrad. Kemudian Zaid tadkir, azimu syani juga tadkir. Oh, berarti sudah mutabik. Kemudian wa qaulina Zaidani qaiman. Kemudian wa mithluhu Zaiduna qaimuna wa minhu aidun qaimun akhuna. Qaimun akhuna itu contoh daripada mubtada wa fa'ilun sadda masaddal khabar. Seperti yang kita ucapkan sebelumnya, itu apa? Wa wajibun fil fi'li an yujarrada, di dalam fa'il tadi ya. Maka di sini contoh daripada mubtada yang tidak memiliki khabar tetapi punyanya fa'il, yang mana fa'il ini menempati tempatnya khabar. Makanya dikatakan fa'ilun sadda. Sadda itu sama dengan halla atau menempati. Sadda masaddal khabar. Ini contoh daripada qaimun akhuna. Oke. Di dalam mubtada yang tidak memiliki khabar atau mubtada dengan fa'ilun sadda masaddal khabar, seperti contoh qaimuna atau qaimuna atau qaimun akhuna gitu ya. Sebenarnya ada syarat di situ. Syaratnya apa? Harus didahului oleh nafi atau syibhuhu. Harus didahului oleh nafi atau syibhuhu. Contohnya adalah ma qaimun Zaidun. Ini boleh menjadi mubtada. Kemudian ini fa'il sadda masaddal khabar. Kalau dalam lambang i'rabnya kita pakai seperti ini ya, fa kha. Artinya fa'il sadda masaddal khabar. Menjadi qaimun, menjadi mubtada karena dia didahului oleh nafi ya, yang membolehkan dia. Atau syibhu. Maksud syibah itu apa sih? Baik itu nafi atau adat-adat yang tidak memberikan kepastian secara nisbah, seperti istifham, tamanni, taroji dan seterusnya gitu ya. Oke, contohnya adalah aqaimun Zaidun. Kok bisa dikatakan aqaimun? Yushbihu nafi. Kenapa? Karena ketika dikatakan a atau alif istifham gitu ya, maka sebenarnya nisbah qiyam kepada Zaid masih dipertanyakan, belum ada kepastian. Begitu juga sama di sini, maqaimun, nisbah qaim kepada Zaid tidak ada sama sekali.
Berarti antara ma dengan istifham sama-sama punya sisi kepastian, nisbahnya belum jelas. Artinya nisbah qiyam kepada Zaid belum dipastikan atau belum terjadi gitu ya. Baik itu masih dipertanyakan atau emang nggak ada sama sekali gitu ya. Makanya dikatakan shibhun. Paham ya? Dikatakan shibhun. Begitu juga kalam-kalam yang lain, baik itu yang dikatakan oleh ulama adalah sebagai al-ajwibah as-samaniyah atau tolab gitu ya, yang memiliki makna tolab gitu ya. Baik amr, doa, nahi dan seterusnya itu sama-sama memiliki makna ketidakjelasan atau ketidakpastian adanya nisbah. Nah, hanya saja ternyata Nadim mencontohkan dengan tidak mencantumkan adanya ma. Berarti Nadim tidak mengikuti syarat di mana qaim ini boleh menjadi mubtada mengharuskan adanya nafi atau syibeh nafi. Ternyata di situ Nadim tidak menggunakan ma atau istifham dan atau adat-adat tolak gitu ya. Maka gimana cara membenarkannya? Yang pertama, bisa jadi yang diinginkan oleh Nadim adalah mengatakan qaimun akhuna adalah ketika kalam qaimuna disandingkan dengan nafi atau syibeh nafi. Bisa jadi seperti itu kan ya? Tidak menginginkan secara tamamnya, tetapi meringkas di dalam nadham, tetapi yang ingin disampaikan adalah seperti kalam qaimun akhuna kalau disandingkan dengan nafi atau syibeh nafi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi Nadim mengikuti madhab daripada ulama Kufah selain Akhfash. Bisa jadi Nadim mengikuti pendapat ulama Kufah selain Akhfash yang membolehkan qaimun menjadi mubtada tanpa adanya nafi atau syibeh nafi. Itu yang membolehkan adalah ulama Kufah selain Akhfash. Sedangkan jumhur yaitu ulama Basroh dan Imam Akhfash mengharuskan adanya nafi atau syibeh nafi ya. Oke, berarti jawabannya yang pertama bisa jadi Nadim punya maksud mentakdirkan adanya nafi atau syibeh nafi. Yang kedua, bisa jadi Nadim mengikuti pendapat ulama Kufah selain Imam Akhfash. Karena Imam Akhfash sebenarnya bagian daripada ulama Kufah gitu ya. Tetapi pendapat beliau sebagian malah mengikuti ulama Basroh ya. Imam Akhfash. Oke. Wal mubtada ismun dhahirun kama madha. Kemudian mubtada itu berupa isim dhahir seperti yang sudah disebutkan di dalam contoh. Au mudmarun atau mudmar. Tetapi mudmarnya di situ harus mudmar yang munfasil. Tidak boleh yang muttasil. Harus yang munfasil. Karena kalau mutasil tidak bisa berada di awal, ya kan? Tidak bisa berada di awal. Anggap aja misal domir tu naimun tu kok imun enggak bisa kan? Berarti yang dimaksud mudmar di situ adalah munfasil, bukan yang mutasil. Oke. Ka'an ta'ahul lil qada. Seperti kalam kamu adalah orang yang berhak untuk menghakimi. Qada adalah al-hukmu bainan nas. Al-qada. Wala yajuzu libtida bimattasil, dan tidak boleh mengawali suatu kalam dengan dhamir muttasil. Oke, lalu ternyata kita juga menjumpai ternyata ada dhamir yang bisa berada di awal. Seperti apa? Seperti contoh laulahu. Ya enggak? Laulahu. Ya, laulahu. Laulahu. Atau kita katakan gini, laulat tarbiyah lakanan nas fil jahalah. Misalnya tarbiyah di sini menjadi mubtada secara i'rab ya. Karena laula di situ tidak memberikan amal sama sekali. Ya. Hanya memberikan makna tetapi tidak memberikan amal. Berarti kalau kita gantikan tarbiyah menjadi dhamir
maka menjadi apa? Lau. Berarti domir mutasil ternyata bisa menjadi mubtada. Maka jawabannya gimana? Hak di sini menjadi mubtada, bukan haknya tetapi mahalnya. Sedangkan haknya tetap mabni. Karena dari awal kita katakan domir mutasil tidak boleh menjadi mubtada. Kalau mau jadi mubtada, yang mubtada itu sebenarnya bukan haknya tetapi mahal. Kenapa dikatakan mahal? Karena andai saja kita menjadikan dia dohir, maka dia bisa menjadi mubtada. Maka dia menempati tempatnya mubtada. Oke. Minat domiri bal bikulli man fasal. Maka di sini dikatakan bahkan harusnya menggunakan domir munfasil untuk menjadikan suatu kalimat sebagai mubtada. Tidak boleh sama sekali menggunakan muttasil. Boleh menjadi muttasil tetapi yang menjadi marfu atau menjadi mubtada hanya mahalnya saja. Kemudian ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wa huwa wa yawhuma. Enak sekali ya kalau pakai nadom ya. Kalau pakai jurumnya, kita ngapalinnya harus putar otak dulu ya. Tapi kalau nadengnya udah enak gitu namanya, bisa cepat dihafalin. Kemudian wahunna aidon fal jami'utna asyar, kayak sama yang tadi ada 12 gitu ya. Waqad madomin kamithalun mu'tabar. Oke, sudah disebutkan contoh-contohnya tadi. Dan secara dohir, domir-domirnya sudah disebutkan anak antum dan seterusnya. Makanya dikatakan mithalun mu'tabar. Wa mufrodan menjadi hal. Wa ghairuhu, di situ harusnya ghairuhu ya, bukan ghairuhu. Kalau kawan-kawan pakai bagian akhir, pada pakai bagian akhir atau bagian awal? Awal kan. Kalau saya pakai bagian akhir karena ada dua kan. Kalau awal kan ada syarahnya itu. Kalau di bagian akhir itu tulisannya wa mufrodan wa ghairuhu. Ya, lebih tepatnya adalah wa mufradan wa ghairuhu. Karena kedua-duanya menjadi hal. Ya'til khobar. Artinya khobar datang dalam keadaan mufrad dan dalam keadaan selain mufrad. Loh. Di dalam hal itu kan disyaratkan harus berupa nakiro. Seperti contoh mufradan tadi ya. Tetapi kenapa ghairuhu bisa menjadi hal padahal dia ma'rifat? Maka kita katakan ghairuhu menjadi hal karena kita takwil. Takwilannya apa? Mukhalifan. Ya, mukhalifan lil mufrad. Mukhalifan lil mufrad. Nah, di sini maksudnya adalah ya'til khabar mufradan wa mukhalifan lahu atau lil mufrad. Maka menjadi benar. Dan yang dimaksud daripada mufrad di sini adalah mufrad yang merupakan muqabil daripada jumlah atau syibeh jumlah. Ya. Fal awwalul lafdzul ladzi fi nadhima. Oke. Contoh yang pertama, awal itu yang mana? Yang mufrad. Adalah contoh-contoh yang seperti yang sudah disebutkan, yaitu apa? Zaidun adimusyani. Adimusyaninya itu adalah contoh daripada domir yang makles. Kalau itu berarti yang domir yang mufrad. Kemudian az-zaidani qaimani, itu juga contoh daripada khobar yang mufrad. Begitu juga yang ghair mufrad, sudah disebutkan semuanya. Kemudian wa ghairuhu fi arba'in maksur. Wa ghairuhu fi arba'in maksur. Adapun yang selain mufrad atau jumlah dan syibeh jumlah itu terbatas. Maksur menjadi khobar daripada ghairu. La ghairu, tidak yang lain. Berarti la ghairu menjadi naat daripada maksur boleh. Menjadi khobar kedua daripada ghairu juga boleh. Berarti wa ghairuhu maksurun la ghairu. Maksud la ghairu di sini asalnya adalah la ghairu arba. La ghairu arba. Kemudian arba'nya dibuang
dan harus diniatkan. Ya. Maka untuk menunjukkan bahwasanya pembuangan mudhof ilaih berupa arba itu diniatkan maknanya, maka tetap dimabnikan menggunakan dhamma. Maka menjadi wairu tanpa tanwin. La wairu wa hiya dzarfu wal majrur. Yang pertama adalah dzarf, yang kedua adalah majrur. Ya. Sebenarnya adalah jar majrur, bukan majrur saja, ya, yang menjadi khobar. Wa fa'ilun ma'fi'lihil ladzi shodar, kemudian fa'il beserta fi'ilnya, berarti jumlah fi'liyah. Wal mubtada ma'malahu minal khobar. Dan ini jumlah ismiyah. Minal khobar, minnya adalah min bayaniyah. Ya. Wal mubtada, kemudian mubtada ma'malahu besertaan dengan apa-apa yang dia miliki. Minal khobar berupa khobar. Berarti minnya min bayaniyah, menjelaskan apa sih bentuk ma di situ adalah minal khobar. Ka'antain diwal fata bidari wabni qara wada abuhu qari. Contoh dorofnya adalah antain di, contoh majrurnya adalah wal fata bidari, contoh jumlah fi'liyah adalah ibni qara. Contoh daripada jumlah ismiyah adalah da abuhu qari. Da abuhu qari. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kana dan akhwat daripada kana. Kana wa akhwatuha. Pembahasan kana wa akhwatuha adalah pembahasan, sebenarnya pembahasan khusus di dalam nahwu, yaitu pembahasan al-awamil an-nasikhah atau an-nawasih, gitu ya. Amil-amil yang menasakh. Nasakh sendiri ta'rifnya apa? Nasakh sendiri adalah ta'rifnya di dalam tafsir kita sering mengenal maknanya adalah izalah, gitu ya. Atau rofa juga, sama seperti tajarruda juga kan. Berarti mengambil sesuatu ya sebelumnya, yang mana sebelumnya masih ada, gitu ya. Menasakh, gitu ya. Oh, berarti di sini ketika dikatakan nasakh, karena memang amil-amil yang ada di dalamnya menasakh hukum daripada mubtada dan hukum daripada khobar. Makanya dikatakan sebagai al-awamil an-nasikhah. Awamil an-nawasikh ada 3. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, yang kedua adalah inna wa akhwatuha, dan yang ketiga adalah dhanna wa akhwatuha. Yang pertama, di dalam kana wa akhwatuha yang layak menjadi marfu'atul asma sebenarnya adalah isim kananya saja. Ya. Begitu juga di dalam inna wa akhwatuha yang layak masuk ke dalam marfu'atul asma adalah khobar inna saja. Adapun di dalam dhanna baik isim maupun khobarnya tidak ada yang layak masuk ke dalam marfu'atul asma. Berarti pembahasan selebihnya atau pembahasan yang sebenarnya tidak layak masuk ke dalam marfu'atul asma termasuk dalam pembahasan istidraj. Istidraj itu apa? Dzikru syai'i fi ghairi mahallihi limunasabah. Makanya para ulama mengatakan apa? Al-awamil an-nasikhah bitamamiha ala sabili istidraj, atau merupakan tambahan saja. Karena sebenarnya dia tidak layak ditempatkan di dalam marfu'atul asma. Ditaruh di sini karena ada munasabah. Ya. Tadi munasabahnya karena sebagian ternyata layak masuk dalam marfu'atul asma. Ya. Makanya di sini secara tamamnya 3 hal ini termasuk istidraj. Kana wa akhwatuha. Oke. Irfa bikanal mubtadas man wal khabar bihansiban kakana zaidun da basar. Rofakkanlah mubtada, berarti mubtada menjadi maf'ulun bihi. Bikana dengan kana isman. Isman menjadi hal, isman dalam keadaan menjadi isim, gitu ya. Dalam keadaan menjadi isim. Wal khabara. Wal khabara menjadi maf'ulun bihi yang kedua daripada irfa. Maes, wal khabara menjadi maf'ulun bihi daripada insiban, bukan daripada irfa. Wal khabar dan
insiban, nasobkanlah al-khobar, khobar biha dengan kana. Seperti contoh kana Zaidun dza basor. Contoh kana Zaidun dza basor. Dza basor menjadi khobar daripada kana. Oke. Kita katakan kana sendiri sebenarnya tidak selamanya punya isim dan punya khobar. Tetapi terkadang dia juga punya fa'il, ya. Tidak sekedar punya isim dan punya khobar. Maka kita katakan kana yang kita maksudkan di dalam pembahasan kita adalah kana yang nakis. Kenapa dikatakan nakis? Karena dia yang kusul hadas, ya. Karena dia tidak secara sempurna memiliki hadas. Anggap saja ketika kita katakan kana Zaidun, yang mana kita memaksudkan kana di sini adalah kana yang nakis, maka dia masih membutuhkan adanya hadas lain. Hadas apa? Yaitu berupa iman, berupa hadas qiyam. Karena ketika disebutkan kana saja tidak mafhum, karena yang diinginkan daripada kana Zaidun qa'iman adalah al-ikhbar bi anna Zaidun, ya, bi annal qiyam qad tahaqqaqa fi Zaid, ya. Yang diingin dikabarkan adalah qiyamnya, bukan kananya. Maka ketika tidak ditambahkan khobar, kalamnya menjadi wail mufid, ya. Makanya dikatakan kana sebagai nakis di annahu yang usul khobar, ya. Karena dia tidak memiliki makna khobar atau tidak memiliki makna hadas yang nanti menjadi khobar. Makanya dikatakan nakis. Oke. Sebenarnya istilah nakis sendiri akan lebih layak kalau kita mengikut sertakan pendapat Imam Ibnu Malik yang mengatakan bahwasannya antara kana dan antara qa'iman kedua-duanya memiliki makna hadas. Berarti perbedaannya hanya dari sisi kana. Kalau kana hadasnya hadas am, kalau qa'im hadasnya hadas khos, gitu ya. Artinya sebenarnya ketika diucapkan kana Zaidun sudah ada hadas atau tidak di dalam kana? Sudah ada. Tetapi secara kalam belum mufid, karena yang menjadi khobar belum ada, ya. Maka dibutuhkan adanya hadas lain yang kita katakan sebagai hadas khos, gitu ya. Itu menurut Imam Ibnu Malik. Sedangkan menurut selain beliau, para ulama lain mengatakan ketika dikatakan kana Zaidun saja yang menginginkan makna nakis, maka kana hanya memiliki makna zaman saja, tidak memiliki makna hadas. Berbeda dengan Ibnu Malik. Kalau Ibnu Malik mengatakan punya makna hadas, yaitu hadas am, atau kita maknai sebagai makna tahakkuk atau subut, gitu ya. Tetapi kalau menurut ulama lain selain Ibnu Malik mengatakan kana hanya memiliki makna zaman saja. Sedangkan hadasnya, ya, dimiliki oleh khobar. Dimiliki oleh khobar. Yang mana nanti antara kana dan khobar tidak boleh terpisah. Karena ketika kana tanpa adanya khobar, maka kana tidak memiliki makna secara kalam, ya, kalamnya tidak terdapat makna hadas, ya. Dan kalau tidak ada makna hadas tidak menjadi kalam yang mufid, ya. Itu menurut para ulama. Berbeda pendapat. Ibnu Malik mengatakan ada hadas am, ada hadas khos. Ulama lain mengatakan nggak ada hadas am, ada khos. Karena nggak ada hadas, dia hanya punya makna zaman. Khobarnya baru yang memiliki makna hadas. Oke. Ala kulli hal itu khilaf yang hanya berakibat kepada istilah saja. Jadi istilah kita menggunakan nakis akan lebih layak kalau kita mengambil pendapat Imam Ibnu Malik. Karena ketika dikatakan kurang, berarti sebelumnya ada hadas dong, ya kan? Baru harus membutuhkan adanya hadas yang menyempurnakan dia, gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan istilah selain Ibnu Malik, maka akan kurang tepat, gitu. Kenapa? Karena nakis apa? Sedangkan dari awal dia tidak memiliki
hadas sama sekali, bagaimana dikatakan kurang, gitu kan ya? Itu khilaf antar para ulama. Oke. Kadzaka, seperti halnya kana, yaitu adha, dhalla, kemudian bata, kemudian amsa, wa hakadha asbaha, kemudian soro laisa. Oke. Adha, dhalla, bata, amsa, asbaha, semuanya berasal daripada makna zaman. Memiliki makna zaman semua. Kita ambil contoh seperti halnya asbaha. Oke, asbaha. Asbaha Zaidun. Asbaha Zaidun aliman. Ya, jangan aliman, nadiman. Maka pertanyaannya, apakah berarti Zaid ini hanya tidur ketika pagi? Karena asbaha di sini kan punya makna subut, ya kan? Yang pertama punya makna subut, seperti halnya kana, atau punya makna kana, boleh subut. Cuma dia lebih banyak maknanya, tidak sekedar kana saja. Kalau di dalam kana memiliki dua makna, subut. Kita ngambil pendapat Ibnu Malik ya, subut dan madin atau zaman madin. Kalau di dalam asbaha ada tiga makna. Yang pertama subut, yang kedua madin, yang ketiga adalah sobah. Ya. Lalu apakah ketika dikatakan asbaha Zaidun na'iman, Zaid menjadi orang yang tidur, berarti Zaid hanya naim ketika pagi saja, gitu ya? Ya. Maka kita katakan, oke, secara pengambilan makna memang asbaha berasal daripada sobah, tetapi secara penggunaan ketika sudah menjadi amil nawasi tidak mengharuskan asbaha Zaidun harus ada di pagi saja. Misal, anggap saja ternyata ketika diucapkan asbaha Zaidun na'iman, yang diinginkan adalah Zaid tidur dari jam dari asar sampai asar. Soalnya ada yang lagi puasa tidur asar, bangun jam 8 pagi. Ada teman saya. Jadi dia puasanya dua hari langsung, tanpa sahur dan tanpa buka. Tidurnya asar, bangunnya jam 8 pagi. Ya, kemudian dijadiin contoh kan, misal tidur asar, kemudian bangun asar. Maka kalau kejadian Zaid ternyata tidurnya dari asar sampai asar, boleh nggak kita katakan asbaha Zaidun na'iman? Maka boleh. Yang penting ada waktu sobah yang masuk. Baik itu waktu sobahnya di awal saja, di akhir saja, atau di tengah-tengah saja, atau memang asbahannya ketika dia tidur memang waktu pagi saja, gitu ya. Maka di sini yang penting adalah ada waktu sobah di dalamnya. Terserah, baik di awal, di akhir maupun di tengah, atau memang semuanya sobah, gitu ya. Itu secara penggunaan, ya, boleh. Begitu juga yang terdapat di dalam adha, dhalla, bata, dan amsa. Soro, laisa. Kemudian soro sendiri sama dengan kana, punya makna zaman. Itu apa? Zaman madhi. Kemudian punya makna subut, ya. Tetapi setelah itu dia punya makna tambahan yang ketiga, apa? Yaitu intikal min halatin ila halatin. Subutnya yang mana? Subutnya kalau dikatakan sudah tetap kepada keadaan yang sekarang atau yang terjadi. Misal soro Zaidun aliman, soro Zaidun
aliman. Berarti di sini ada 3 makna. Yang pertama subut. Subut dari segi halah hasilat, keadaan yang sekarang. Bukan subut karena melihat keadaan sebelumnya. Kemudian madin, yang kedua ya, madin. Subutu halatin hasilatin. Kemudian yang kedua madin. Kemudian yang ketiga adalah al-halah al-muntaqalah. Al-muntaqalah minhu, ya kan? Atau keadaan asalnya. Jadi di dalam makna soro zaidun aliman juga terdapat makna min kaunihi jahilan. Min kaunihi jahilan. Min kaunihi jahilan. Maka itu makna tambahan daripada soro. Sehingga dikatakan soro maknanya adalah intikal min halatin ila halatin. Kemudian laisa sama dengan kana, perbedaannya hanya dari segi nafi saja. Zamannya sama, itu zaman madhi. Kemudian fati'a wan fakka, kemudian zala. Sebenarnya yang menjadi akhwat daripada kana adalah fati'a, infaka dan zala. Berarti kalam daripada nadim sudah tepat. Berbeda dengan kalam daripada sahib jurumiyah yang mengatakan akhwat daripada kana bukan zalanya, tetapi mazalanya. Maka sebenarnya kalam daripada sahib jurumiyah perlu diluruskan secara dhahir. Tetapi secara makna boleh-boleh aja kan, menyengaja menyebutkan makana atau manfaka, tapi menginginkan sebagiannya saja kan ya, infakannya saja. Nah, adapun kalam dari nadim sudah tepat karena sedari awal beliau mengatakan yang menjadi akhwat dari kana adalah fatihahnya, infakannya dan zalanya. Lalu kenapa harus didatangkan kana? Ya. Karena lalu kenapa harus didatangkan maknafiyah? Karena maknafiyah menjadi syarat daripada infaka sebagai akhwatnya kana. Ingat, syartun mughayyirun anil masyrut. Syarat itu hal yang berbeda daripada sesuatu yang sedang disyarati. Misal, syarat sahnya sholat adalah wudu, gitu ya. Apakah wudu termasuk bagian daripada sholat? Tidak. Ya. Makanya kita katakan yang menjadi akhwat daripada fatihah, zala dan seterusnya adalah fatihahnya, sedangkan ma bukan jadi akhwatnya, tetapi jadi syarat ketika fatihah menjadi akhwat maka harus ada ma. Agar apa didatangkan ma? Agar fatihah tetap memiliki makna positif seperti halnya kana. Karena yang di dalam akhwat kana yang memiliki makna negatif hanya laisa saja. Selebihnya memiliki makna positif. Ya. Nah, kemudian perbedaannya dengan kana, di dalam kana maknanya hanya sekedar positif, ya kan? Kalau di dalam infaka zala ketika dimasukkan ma terdapat makna dawam dan istimror. Terdapat makna dawam dan istimror. Lah, emang kalau di dalam kana kan juga ada makna dawam dan istimror, ya kan? Maka kita perjelas dulu, enggak, di dalam makna kana belum terbentuk. Masih bisa bermakna dawam, bisa bermakna istimror. Contoh penggunaan kana di dalam kalam yang memiliki makna istimror, yaitu contoh misal kayak wa kana Allah ghafura. Ini harus dawam, ya kan? Karena yang disifati Allah, berarti di sini ada makna dawam. Yang contoh kebalikan daripada dawam apa? Apa? Inkito, ya. Inkito. Sedangkan yang contoh inkito adalah wa kana Zaidun na'iman, ya kan? Apakah Zaid akan terus-terusan tidur? Ya. Enggak dong, secara adat enggak dong, kan ya? Ya kalau secara akal ya kita tetap bisa memungkinkan, tapi secara adat kan nggak mungkin. Makanya di sini dikatakan inkito. Berarti penggunaan kana, asbaha, kemudian zola
dhalla, bata, kemudian amsa, ya. Kemudian laisa, ya. Kemudian sorok, semuanya punya kemungkinan adanya dawam ataupun inqita. Berbeda dengan infakha, zala, dan bari'ah, ya. Di dalam 3 akhwat ini mereka sudah tertentu kepada makna dawam saja, tidak memiliki kemungkinan makna inqita. Ya, itu perbedaannya. Inqita itu bukan berarti bedakan antara inqita dengan nafi. Nafi itu sedari awal nggak ada, tapi kalau inqita itu berarti sempat ada, gitu ya, dan ada kemungkinan terputus, gitu loh. Ada kemungkinan terputus. Artinya nisbah antara qiyam, antara naum kepada zaid itu bisa terputus pada zaman mustaqbal, ya, pada zaman berikutnya atau pada waktu yang akan datang. Kemudian mabariha juga sama seperti halnya fatih, awan, fakah, dan zara. Kemudian arba'uha min ba'di nafyin tattadih. Artinya adalah tattadih di sini maknanya adalah tattadih, ya. Berarti arba'uha, berarti arba'uha menjadi mubtada, tattadih menjadi khobar, min ba'di nafyin. Maksud daripada tattadih di sini adalah tattadih, maksudnya adalah memenuhi syarat, ya. Atau apa namanya, akmala asyurut, atau memenuhi istaufa asyurut. Itu makna daripada tattadih di sini. Kadang seperti halnya kana tadi atau akhwatnya kana adalah dama, ba'dama ad-dzarfiyah, ya, yang jatuh setelah ma ad-dzarfiyah. Oke. Wahyal lati takunu masdariyah. Oke, kita katakan dama di situ, ya. Dama yang menjadi akhwat daripada kana hanya damaknya saja. Adapun masdariyah yang terdapat di depannya itu adalah syarat yang mengharuskan dama ketika dia boleh masuk ke dalam akhwat kana. Ma yang jatuh sebelum dama dinamakan sebagai ma masdariyah dzarfiyah. Yang pertama, ma masdariyah. Kenapa dikatakan ma masdariyah? Karena dia mentakwil kalimat setelahnya menjadi masdar. Ketika dikatakan madama, maksudnya adalah ad-dawam atau dawam, bukan lagi bermakna fi'il, tetapi bermakna masdar. Lalu penggunaan dzarfiyah, ya. Dzaraf itu kan sebenarnya terdapat di dalam zaman, ya kan? Sedangkan mak sendiri, ya, mak sendiri itu adalah huruf, gitu ya. Bagaimana mungkin huruf memiliki makna zaman, gitu ya? Yang bisa memiliki makna zaman adalah isim, seperti waktu. Kemudian apa? Ya zaman, kemudian muddah, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Maka sebenarnya penggunaan istilah atau ulama mengatakan mak di situ adalah dzarfiyah adalah tasamuh. Tasamuh itu apa? Tasamuh itu ya untuk memudahkan saja lah, gitu ya. Tetapi pada hakikatnya maknya sebenarnya bukan dzarfiyah, ya. Maknya nggak bisa menjadi dzarfiyah, ya. Maka kita katakan mak dikatakan dzarfiyah karena mak ketika menjadi ma masdariyah yang menjadikan kalimat setelahnya masdar bermakna dawam, dan masdar ini bisa menggantikan atau bisa bermakna dzaraf. Seperti halnya apa? Seperti halnya asron, zuhron. Kemudian apa? Ya asron, zuhron itu kan semuanya zaman, semuanya masdar. Lah masdar bisa memiliki makna zaman. Begitu juga dawam atau yang bermakna selamanya. Selamanya di dalamnya juga memiliki makna zaman. Berarti di sini yang sebenarnya memiliki makna zaman, atau dzarfiyah tadi bukan maknya, tetapi masdar yang menjadi hasil ketika dama dipertemukan dengan ma masdariyah. Oke. Ini sedikit saya singgung karena kalau kita membahas ma masdariyah itu mungkin kawan-kawan sudah lewat, ya. Cuma para ulama di dalam mutawalat sedikit menyinggung tentang bagaimana penamaannya, apakah penamaannya benar atau tidak.
Maka kita katakan penamaan ma sebagai dzarfiyah itu tasamuhan, bukan hakikatan. Oke. Karena sebenarnya yang memiliki makna dzarfiyah adalah masdarnya. Berarti dawamnya. Oke. Berarti di kata-kata dzarfiyah ditulis tasamuhan. Wahyal lati takunu masdariyah. Wa kullu ma saraftahu mimma sabab, dan setiap sigat yang berasal daripada kana wa akhwatuha gitu ya. Berarti apa? Kana yakunu, kemudian kaun. Semuanya ya tasrifnya gitu ya. Mimma sabab. Itu bukan man ya, min masdarin. Min masdarin wa ghairihi. Baik itu tasrifnya berupa min masdarin atau selain masdar, seperti halnya fi'il mudhari' dan seterusnya. Berarti minnya di situ adalah min bayani. Kemudian iltahaqa menjadi khobar daripada kullu. Wa kullu ma saraftahu mimma sabaqa min masdarin wa ghairihi iltahaqa bihi. Iltahaqa bikana wa akhwatuha. Setiap apa yang mustaq daripada kana wa akhwatuha iltahaqa mengikuti atau terikuti atau diikutkan dengan kana wa akhwatuha. Berarti iltahaqa menjadi khobar daripada kullu. Kakun sadiqun la takun mujafiyan wandur liqauli usbihan muafiyah dia. Contohnya adalah kun sadiqun, ya, ini contoh yang amar. Kemudian la takun berarti contoh yang nahi. La takun mujafiyah wandur liqauli musbihan muafiyah. Oke. Kemudian inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha yang masuk ke dalam marfu'atul asma hanya khobar daripada inna saja. Selebihnya berarti istithraq. Tansibu inna mubtada isman wal khobar tarfa'uhu ka inna zaidan tutasor dunador. Inna menasobkan mubtada. Oke. Sekarang kita singgung apakah ketika Nabi menggunakan diksi mubtada tepat atau tidak ya. Karena di dalam kana wa akhwatuha Nabi juga menggunakan diksi mubtada gitu ya. Bukan menggunakan diksi isim. Berbeda dengan Shahih Jurumiyah yang mengatakan apa? Tarfa'ul isma. Ya. Maka kita katakan secara zahir kalam daripada Nabi lebih tepat. Kenapa? Karena kalau dikatakan tarfa'ul isma, loh, berarti sebelumnya isim, kemudian ketika kita mencontohkan inna saja ya. Sebelumnya isim daripada inna. Berarti sudah mansub dulu dong harusnya. Kan sudah dikatakan isim. Kemudian dinasobkan lagi. Loh bagaimana? Padahal yang diinginkan adalah rofa dulu baru menjadi nasob. Berarti yang rofa itu kan bukan menjadi isim. Berarti sebelumnya adalah dia mubtada dulu yang memiliki i'rab rofa. Kemudian dia dinasobkan menjadi isim, gitu kan ya. Maka kalam Nadim lebih tepat ketika mengatakan tansibu inna al-mubtada. Karena ketika sebelumnya mubtada dia khobar, kemudian dinasobkan. Itulah. Ya. Lah, lalu kalam Shahih Jurumiyah gimana? Benar atau tidak? Ya tetap benar, karena kita menggunakan majaz, mengucapkan isim tetapi bi'tibar makana, tetapi menginginkan makna mubtada, gitu ya. Berarti tetap benar juga Shahih Jurumiyah. Cuma kalau kita menggunakan makna zahir, maka kalam Nadim lebih tepat. Tansibu inna al-mubtada isman menjadi hal atau keadaannya menjadi isim. Wal khabara ini menjadi maf'ulun bihi daripada tarfa'u. Berarti maf'ulun bihi di sini adalah istighalul amil, gitu ya. Istighalul amil anil ma'mul. Kenapa? Karena sebenarnya tarfa'uhu sudah cukup, sudah ada dhamir di sana. Ternyata amal daripada tarfa juga sampai kepada khobar, gitu ya, juga sampai kepada khobar yang sebenarnya sudah cukup sampai kepada dhamir saja, yaitu tarfa'uhu. Ini namanya istighalul amil anil ma'mul. Seperti contoh ka inna zaidan dunador. Seperti contoh inna zaidan dunador. Wa mithlu inna anna laita fil amal wa hakadha ka anna lakinna la'an. Oke. Contohnya inna dan anna. Oke, sekarang kita masuk ke dalam makna dari setiap akhwat inna.
wa akadul makna bi inna anna, taukidkanlah makna. Maksud makna di situ apa sih? Maksudnya adalah makna nisbah, bukan makna mufrad. Makna mufrad kan contohnya gini, Zaid, maknanya apa? Asy-syakhsu al-muayyan. Atau misal kita katakan julus, maknanya apa? Qu'ud, gitu kan ya. Nah, yang dimaksud makna di sini bukan makna yang seperti itu, bukan makna mufrad, tapi yang dimaksud adalah makna nisbah. Artinya inna di situ mentaukidkan makna, maksudnya adalah mentaukidkan nisbah. Ketika dikatakan inna zaidan qaimun, berarti yang ditaukidkan bukan makna zaidnya, bukan makna qaimnya, tapi yang ditaukidkan adalah qiyam benar-benar sudah dinisbahkan kepada zaid. Maka makna daripada lafaz makna yang disampaikan oleh nadim adalah makna nisbah. Ya. Wa akadul makna berarti alnya di situ al lil ahdi. Maksudnya adalah wa akadu makna nisbah bi inna anna, dengan inna dan anna. Perbedaannya antara inna dengan anna apa? Perbedaan secara makna tidak ada, tetapi perbedaan secara penggunaan ada. Perbedaannya apa? Kalau inna, cukup nggak di depan tulis? Apa ya, hapus ya? Perbedaannya untuk inna la yughayyir at-tarkib. Kalau anna ya atau yughayyir aja. Yughayyir at-tarkib mufradan menjadi mufrad. Perbedaannya ya. Ini kaidah. Karena kawan-kawan kalau menjumpai di dalam kitab-kitab buku tadi hanya disebutkan apa? Inna harus ada di awal gitu kan ya. Kemudian anna boleh ada di tengah gitu. Itu kan tempat-tempat kan. Sebenarnya kalau kita pegang kaidah ini cukup. Nah, ini selebihnya tinggal dikiaskan saja. Artinya inna ketika dimasukkan ke dalam suatu jumlah berarti sedang tidak ingin merubah tarkib. Artinya ketika dikatakan inna zaidan qaimun berarti menginginkan adanya menguatkan nisbah saja, enggak lebih. Tetapi kalau mengatakan anna ya, menggunakan anna zaidan qaimun berarti sedang mentakwil tarkibnya seakan-akan menjadi mufrad. Maka dari situ anna biasanya diletakkan di tengah. Contohnya a'jabani, jabani, anna zaid dan mahirun. Jabani anna zaidan mahirun. Anna di sini mentaukidkan nisbah enggak? Iya. Selain itu juga ada tugas lain apa? Ingin merubah zaid mahir atau jumlah zaid mahir seakan-akan dihukumi menjadi mufrad. Seakan-akan menjadi mufrad. Kenapa? Karena jabani di sini membutuhkan adanya fa'il. Berarti kalau membutuhkan adanya fa'il, berarti fa'il harus berupa isim. Isim hanya bisa menggunakan shorih atau muawwal. Berarti solusinya anna di sini harus mentakwil agar jumlah di sini seakan-akan menjadi mufrad yang kita katakan sebagai masdar juga atau huruf masdar. Kenapa dikatakan mufrad? Iya, karena maknanya menjadi apa? A'jabani maharatu zaidin. Ya kan? Maharatu zaidin ini mufrad. Ya kan? Artinya mufrad di sini mufrad kebalikan daripada jumlah, bukan mufrad kebalikan daripada idhofah, bukan ya? Karena ini juga idhofah. Makanya kita katakan mufrad yang mana mufradnya kebalikan daripada jumlah. Maka kalau kita pegang kaidah ini saja sudah tidak perlu menghafalkan tempat-tempat mawadi inna kemudian mawadi anna, pegang aja kaidah. Oke. Bentar lagi ya. Kira udah lagi masih jam 6 kurang. Nanggung. Kemudian wah
Tetapi sepertinya laita tasbih lumayan juga. Oke, saya tutup dulu ya. Jadi kita lanjutkan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala al-ma'lum